Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan puja bagi Allah, sallallahu alaihi wasallam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Anak-anak Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Syamil, Bang, duduk nak. Duduk nak. Seperti biasa, alhamdulillah, kita pantas bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita. Nikmat yang banyak, nikmat yang tak terhitung, nikmat yang tak terduga, nikmat yang tak terbayangkan, nikmat yang tak pernah diminta tapi selalu diberikan. Dan juga tak lupa kita sampaikan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling kita cintai, Nabi yang paling kita harapkan syafaatnya, Nabi yang paling kita harapkan perjumpaan dengannya di yaumil akhir nanti di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Juga teriring salam untuk keluarganya, sahabatnya, dan kaum muslimin seluruhnya yang istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan kita satu di antaranya. Kita lanjut pelajaran kita dari kitab Syama'il Imam At-Tirmizi, kitab yang berisi kumpulan hadis tentang budi pekerti dan perilaku Rasulullah SAW. Kita sudah sampai di bab ke-36, yaitu bab tentang babu ma jaa fi sifati kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syair. Bab tentang bagaimana ucapan kalam, ya, Rasulullah dalam syair. Artinya tentang syair-syair yang dibaca, ya, oleh Rasulullah SAW atau yang dilantunkan oleh Rasulullah SAW. 200 hadis ke-231 dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu an dikemukakan, qila laha hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatamatsalu bi syai'in min asy-sya'ri, qalat kana yatamatsalu bi syair ibni Rawahah wa yatamassalu biqaulihi wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwid. Aisyah radhiyallahu an ditanya, apakah Rasulullah SAW pernah membaca syair? Ia menjawab, beliau pernah membaca syairnya Ibnu Rawahah radhiyallahu an. Jadi Abdullah Ibnu Rawahah itu penyair, ya nak? Tahu penyair nggak? Tahu syair nggak? Hah? Ya, jadi kayak puisi, dia karya sastra, ya, isinya kata-kata yang bagus. Nah, Ibnu Rawahah itu sebelum Islam dia juga seorang penyair sesungguhnya, artinya ahli atau jago baca syair. Dan juga Rasulullah pernah membaca syair yang berbunyi, artinya berita-berita akan datang kepadamu dibawa oleh orang yang tak kau beri bekal. Jadi syair itu dia kata-katanya hiasan, indah, tapi ada maknanya. Berita-berita akan datang kepadamu. Ya, kita akan banyak terima berita kan, kalau di HP tuh suka ada berita-berita. Tapi kata di dalam syair itu disebutkan, berita itu dibawa oleh orang yang tak kau beri bekal, dibawa oleh orang yang nggak pernah kita bayar. Gitu. Kalau di HP kan banyak informasi sampai, padahal orang itu nggak pernah kita bayar. Padahal orang itu nggak pernah kita kasih sesuatu untuk dia menyampaikan berita itu. Kalau dulu kan berita kita dapat dari koran,
Nah, koran itu kan tukang korannya kita bayar. Seperti itu. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Jadi banyak berita yang kita terima. Kalau di sini ada penjelasan bunyi bait syair itu sebelumnya hari demi hari akan menyingkap kejelasan bagimu walau kau sebelumnya tidak tahu. Ya. Jadi setiap hari itu akan terbuka tentang siapa kita. Kita akan kelihatan. Ya. Akan semakin diketahui seiring dengan berjalannya hari. Kita akan diketahui, orang akan mengenal kita. Kemudian hadis ke-232, Abu Hurairah radhiyallahu an mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqa kalimatin qalaha asy-sya'iru kalimatu labid, ala kullu syai'in ma khalallahu batil wa kada Umayyah bin Abi Salti an Yuslim. Rasulullah SAW bersabda, syair yang terbaik atau paling benar yang pernah dibacakan seorang penyair adalah syairnya Labid. Namanya Labid bin Abi Rabi'ah Al-Amiri. Syairnya itu berbunyi, ingat, segala sesuatu selain Allah pasti binasa. Dan hampir saja Umayyah bin Abi Salt menjadi muslim karena syair-syairnya. Kata Rasulullah, syair yang paling baik adalah syairnya Labid. Bunyi syairnya tadi itu. Ingat, ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Ingatlah segala sesuatu selain Allah itu akan binasa atau batil, tidak baik atau sesat. Tapi di sini terjemahannya batil. Dan hampir saja Umayyah bin Salt menjadi muslim karena syair-syairnya. Jadi syairnya jadi sarana untuk berdakwah. Siapa Labid ini? Ya, Labid ini waktu dia jahiliyah, sebelum dia masuk Islam, Labid ini seorang penyair terkenal. Ya, dia jago buat syair. Ya. Dan dia orang yang dimuliakan di kalangan Quraisy. Dan ketika dia masuk Islam, dia pun tetap dimuliakan. Tapi ketika dia masuk Islam, dia berhenti membuat syair. Kenapa? Karena dia merasa cukup dengan Al-Quran. Jadi dia ngerasa nggak ada gunanya lagi syair karena sudah ada yang lebih baik daripada syair yang dia buat, yaitu Al-Quran. Dan Umayyah bin Salt, perihal Umayyah bin Abi Salt, Rasulullah pernah bersabda, syairnya beriman namun hatinya tetap kafir. Jadi Umayyah bin Salt itu juga penyair juga. Syairnya juga bagus, tapi kata Rasulullah, syairnya bagus, tapi hatinya tetap kafir. Hadis yang terakhir, yang ke-233 yang Nabi bacain hari ini. Jundub bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu an mengabarkan. Jundub bin Sufyan al-Bajali ini sahabat Rasul. Bajali al-Bajali itu nama kabilahnya. Asaba hajarun isba'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadamiyat faqala hal anti illa isba'un damit wa fi sabilillahi ma laqit. Itu ciri-ciri syair gitu, ujung-ujungnya sama. Hal anti illa isba'un damit, huruf ta ujungnya, wa fi sabilillahi ma laqit, huruf ta lagi di ujungnya. Kayak pantun. Ya, kayak pantun, betul. Jari jemari Rasulullah SAW tertimpa batu dan berdarah. Maka beliau pun bersyair. Nah, jadi ketika Rasulullah tangannya ketimpa batu dan berdarah, maka Jundub bin Sufyan al-Bajali bersyair untuk Rasulullah. Apa bunyi syairnya?
hal anti illa isba'un damit, engkau hanyalah jari jemari, kau berdarah, wa fi sabilillahi ma laqit, dan kau mengalaminya di jalan Allah. Jadi engkau hanyalah jari jemari, kau berdarah, dan kau mengalaminya di jalan Allah. Jadi dia pengen nunjukin bahwa ngomong ke jarinya tuh, engkau tuh cuma jari-jari doang, jari jemari, sementara engkau berdarah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu bab tentang syair yang pernah dibaca, diucapkan oleh Rasulullah SAW dan tentunya juga oleh sahabatnya. Oh enggak, ini Rasulullah nih, bukan Nabi yang baca syairnya nak ya, tapi Rasulullah. Jadi ketika jari jemari Rasulullah tertimpa batu dan berdarah, maka Rasulullah pun bersyair. Apa syair Rasulullah? Engkau hanyalah jari jemari, ya, kau berdarah, dan engkau mengalaminya di jalan Allah. Jadi Rasulullah ingin mengingatkan, ingin mengabarkan bahwa hei, kau cuma jari, dan sekalipun engkau berdarah, darahnya itu di jalan Allah. Itu aja tentang syair, kata-kata indah. Jadi boleh bersyair, buat syair, buat pantun, buat puisi dibolehkan, selama isinya tentang sesuatu yang mengajak orang pada kebaikan, bukan isinya sesuatu yang mengajak orang pada keburukan, atau isinya hal-hal yang nggak ada manfaatnya, nggak berguna, ya, kata-kata indah tanpa makna, tanpa arti, ya kan? Itu aja nak, mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita masih lanjut di hadis ke-234, masih tentang syair juga. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah, mohon maaf. Semoga Allah meridhai apa usaha yang kita lakukan, ya, Allah membalasnya dengan kebaikan, membalas belajar kita, duduk kita, membalas ngantuk kita yang kita tahan, ya. Dan mudah-mudahan Allah membalasnya dengan surganya. Amin ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan tasbih kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.